diakses oleh keturunan berikutnya. Kalau punya masalah, ada bagian yang bahkan Allah declare-nya begini, aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Di antaranya masalah rumah tangga. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, terjadi malam, kata Nabi, jangan diungkit keluar. Kalau kita bisa tutup tuh, sampai siang, sampai kiamat pun Allah tutup. Kalau punya masalah siang, jangan terbuka malam. Artinya sehari itu pun tahan. Kalaupun perlu curhat, Allah tahu itu. Sangat tahu. Ada dua jenis curhatnya. Langsung curhatkan pada Allah. Itu Quran surah ke-12 ayat 86 misalnya. Nabi Yakub pernah dengar kan? Masalah rumah tangganya kan kompleks sekali tuh. Ya, sampai beliau nangis, nangisnya sampai matanya buta, Anda bayangkan. Ya, saya gambarkan gini ya Bu, teman-teman. Kebayang nggak seorang figur di rumah tangga yang menyimpan beban yang sangat berat, nangis sampai nangisin itu matanya buta. Udah sampai ke level itu belum? Ya kan? Kan nangis itu ada yang keluar ekspresinya, suaranya, wah itu anak-anak disebut buka namanya. Baka yabki bukaan, buka itu nangis dengan ekspresif. Ada yang nangis, dipendam dalam hati, tapi air matanya keluar. Itu huzan namanya. Hazina yahzanu la tahzan. Dipendam, tapi air mata keluar. Ada buku namanya La Tahzan. Jangan banyak memendam kesedihan sepanjang kau merasa punya Allah. Tapi caranya bagaimana gitu kan? Ada yang dipendam, air mata nggak keluar, tapi sakit. Itu bathun namanya. Bathun. Ya, kata Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah berat yang terpendam di jiwa, atau air mataku sampai mengalir walaupun tak ada ekspresi pada wajahku, aku hanya curhatkan pada Allah. Aku hanya percaya Allah. Aku punya Allah. Dan itu yang terjadi di semua orang-orang soleh. Jadi kalau ada persoalan, langsung. Jangan buka keluar. Atau yang kedua, diberi jalan oleh Allah untuk mencari solusi dengan penjelasan yang membuat kita mengerti dan mengambil langkah yang benar. Itu pun terbatas. Ada di Quran surat 4 di ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Paham? Tidak. Jika Anda punya persoalan serius di rumah yang berpotensi memecah Anda, maka carilah orang bijak dari keluarga yang bisa mewakili dua keluarga, cari orang bijak cerita. Sehingga bebannya nggak sendirian. Makanya kalau nanti jadi wali, ya jadi wali nikah, itu jangan sembarangan. Karena di antara fungsinya memberi masukan saat ada persoalan. Bukan hanya mendampingi, ya jadi saksi sah nikahnya atau kemudian menikahkan. Tapi ada fungsi perlindungan di dalamnya. Yang kedua, cari sosok-sosok yang memang memberi solusi. Kiai yang saleh misalnya, ustadz yang benar, yang bisa menjaga informasi, tapi juga terukur pengetahuannya banyak dan bijak. Ada yang banyak tapi nggak bijak. Ada yang bijak tapi nggak banyak. Oh, hati-hati ya. Hati-hati nih. Nah, kalau sudah ada seperti itu, bicara, minta solusi. Nah, jangan dibuka ke publik. Ketika dibuka, itu Allah soal. Aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Tuh, ada di ayat 34-nya tuh. Fasalihatu. Cuman menariknya itu pada perempuan. Penekanannya, walaupun sama-sama laki-laki juga dapat. Kan An-Nisa itu perempuan-perempuan kan? Bukan laki-laki kan? Tapi laki-laki punya kewajiban itu. Saya cari rahasianya apa? Ternyata ada dua. Satu, fitrahnya ketika perempuan menyatu dengan laki-laki sebagai suami istri,